Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Tami dari kelas D dengan NPM 2317051030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait latihan ketiga dari sistem Pakar mengenai materi yaitu case-based reasoning. Baik, di sini saya sudah membuat soal terkait materi case-based reasoning, di mana soal yang saya buat itu berikut ini apa saja komponen utama di dalam merepresentasikan teori case-based reasoning adalah. Nah, di sini saya membuatnya dalam bentuk centang ya. Jadi di sini ada 5 pilihan. Yang pertama itu ada retrieve dan reuse, kemudian ada input output, kemudian ada data informasi, kemudian ada revise dan retain, kemudian yang terakhir ada rule based dan inference engine. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah retrieve, reuse, dan revise dan retain. Nah, jadi komponen utama di dalam case-based reasoning yaitu ada retrieve, reuse, dan revise, retain. Nah, untuk penjelasannya di sini saya sudah bertanya juga pada dari Google juga. Saya minta untuk menjelaskan apa itu CBR atau Case Based Reasoning. Jadi Case Based Reasoning itu merupakan sebuah metode kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk memecah masalah baru dengan memanfaatkan pengalaman dari kasus-kasus masa lalu yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Oke, jadi untuk referensi atau penjelasan dari soal yang saya buat itu ada di sini. Nah, di sini dijelasin lagi terkait case-based reasoning, di mana pendekatan ini itu berfokus pada penyimpanan dan pemanfaatan kasus-kasus sebelumnya untuk memecahkan kasus-kasus yang serupa. Jadi simpelnya case-based reasoning itu adalah dia akan berfokus pada penyimpanan dan pemanfaatan kasus-kasus sebelumnya untuk memecahkan kasus-kasus yang serupa. Jadi dia akan menyelesaikan sesuatu masalah untuk menyelesaikan masalah atau membuat suatu keputusan. Terus, nah ini untuk konsep dasar dari case-based reasoning itu ada 4 ya di sini sesuai dengan jawabannya. Yang pertama itu ada retrieve, yaitu mencari kasus-kasus sebelumnya yang paling mirip dengan kasus baru. Nah, jadi di retrieve ini kita mencari kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya yang mirip dengan kasus yang sedang kita selidiki saat ini. Kemudian ada reuse. Reuse itu merupakan menggunakan kembali kasus-kasus yang paling mirip tersebut untuk mendapatkan solusi untuk kasus yang paling baru. Kemudian ada revise, di mana revise yaitu melakukan penyesuaian dari solusi-solusi kasus-kasus sebelumnya agar dapat dijadikan solusi untuk kasus yang baru. Kemudian terakhir ada retain, di mana retain itu memakai solusi baru sebagai bagian dari kasus baru, kemudian kasus baru diupdate ke dalam basis tertentu atau basis kasus terbaru lah. Jadi ini adalah konsep dasar dari case based reasoning yang saling keterkaitan satu sama lain. Kemudian di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari case based reasoning ini. Yang pertama itu kelebihannya yaitu memecahkan masalah dengan mudah, dimana karena dia menggunakan permasalahan masa lalu yang dia gunakan untuk memecahkan masalahnya pada saat ini. Kemudian semakin banyak pengalaman, sistem akan menjadi semakin pintar sehingga dapat memecahkan masalah dengan mudah. Kemudian kekurangannya, ini tidak menjamin solusi terbaik atau optimum karena penalaran ini berdasarkan kasus lampau. Nah, jika solusi lampau salah, maka tahapan revise yang sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahannya. Kemudian semakin banyak pengalaman, proses pencarian semakin lama karena harus membandingkan dengan kasus yang paling mirip. Nah, mungkin lebih kurang itu saja penjelasan dari soal latihan ketiga dari saya terkait case based reasoning pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.